Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratil mukarramin, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, lebih khusus pada beliau yang sama-sama kita hormati, Bapak Yaya Hidayat Priyatna yang selaku dituakan di Binama ini, dan juga semua staf dan karyawan semua yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita berkumpul di Majelis Khatmil Quran ini di sore hari ini. Semoga perkumpulan kita dengan membaca Khatmil Quran bersama-sama memuji Allah, membaca ayat Allah, dan bersolat kepada Rasulullah biasa bisa menjadikan wasilah kita dicatat sebagai pahala di sisi Allah, yang menjadikan kita sebagai hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sebutkan bahwa salah satu asya tuthirul marid. Salah satu asya tuthirul marid. Ada 3 hal yang bisa menyebabkan orang itu sakit. Hal yang bisa menyebabkan orang sakit, yaitu diantaranya adalah al-aqlul kathir, wal kalamul kathir, wan naumul kathir. 3 hal ini menyebabkan, dikatakan ulama, bisa menyebabkan orang itu sakit. Yang pertama, al-aqlul kathir. Apa itu? Makan yang banyak. Makannya banyak. Banyak di sini bukan berarti terus wah kalau itu saya mengurangi porsi. Nah, artinya begini. Makan banyak itu makan yang di situ di luar dari batas porsi yang seharusnya cukup. Seharusnya cukup nggak ini? Apalagi didukung dengan kondisi badan yang sehat, makanannya lezat, situasinya menyenangkan, pikirannya tenang. Wah, ini mendukung semua. Wah, ini lupa. Tahu-tahu nggak bisa berdiri. Wargen. Nah, artinya tidak boleh terlalu banyak kan. Nah, kata Rasul, biar hidup itu sehat, makan itu dibagi. Kondisi itu dibagi 3, yaitu sulusun minal akli, wa sulusun minal ma'i, wa sulusun minal hawa. Jadi tubuh kita itu 1/3 makanan, 1/3 air, dan 1/3 angin. Kalau dipenuhi semuanya, nah, makanan semua biasanya sesat ya. Tidak ada anginnya. Ini anginnya Jadi semua. Angin semua. Masuk angin malah. Itu sehat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 1/3 makanan, 1/3 air, 1/3 angin. Artinya Rasulullah itu berhenti makan sebelum dan tidak makan sebelum. Wah, itu luar biasa. Tapi biasanya ya repot, susah. Karena biasa ya nggak bisa juga. Nah, artinya di antara hidup sehat adalah makannya tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Kalau Rasulullah itu makannya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit. Ya sedikit berarti kan. Kalau Rasul sedikitnya hanya sekali, sedikit makan. Kalau kita berarti selisih sedikit kita dengan Rasulullah. Itu yang pertama, al-aklul kasih, makan yang banyak, yang menyebabkan sakit. Yang kedua adalah al-kalamul kathir, banyak ngomong. Ngomong yang banyak yang dimaksud di sini adalah al-kalamul lagwi, alladzi la yanfa lahu wa li ghairi. Jadi omongan banyak adalah omongan yang tidak kosong ya, yang tidak ada manfaatnya. Ya, gosip, apalagi gosip itu.
Kalau gosip itu malah menjurus kepada keharuman gitu. Jadi ngomong yang tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya juga tidak ada mudaratnya. Ya ngomong kosong. Nah, tidak bisa memanfaat untuk diri sendiri, juga tidak manfaat untuk orang yang diajak bicara. Nah, itu al-kalamul kathir. Nah, itu biasanya ada kaitannya. Orang itu kalau makannya banyak, biasanya cenderung ngomongnya banyak. Soalnya tenaganya itu tambah ya. Nanti makannya banyak, ngomongnya sedikit. Oh gitu. Makanya murah. Oh gitu. Itu yang kedua. Habis ini jangan kok terus tidak ada yang ngomong. Ngomong saja tidak artinya ketika di situ dirasa ada manfaatnya, ya, apalagi bisa menambah kebaikan dalam diri dan orang lain, maka di situ akan malah anjuran dari Rasulullah. Jadi bisa memberikan kemanfaatan. Jadi memberikan kemanfaatan itu ada kalanya bil ilmi wa bil hali wa bil amali wa bil kalam. Bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain itu dengan apa? Dengan amalnya, dengan omongannya, dengan apa? Pemikirannya, idenya. Itu hal-hal yang bisa memberikan kemanfaatan. Terus yang menyebabkan sakit yang kedua, yang ketiga adalah an-naumul katsir. Tidurnya banyak. Ini berkaitan semua ini. Orang itu biasanya kalau makannya banyak ya, itu kuat ngomongnya banyak. Capek tidur. Pasti. Jadi ada kaitannya. Nah, biasanya kalau seperti itu, inilah yang bisa katakan bisa turistul mari menyebabkan sakit, mewariskan sakit, artinya menyebabkan orang itu mudah sakit. Nah, maka dari itu, dari tiga hal ini paling tidak andaikan kita belum bisa meninggalkan secara keseluruhan ya kurangi sedikit demi sedikit. Pertama kali dikurangi apa ini? Makannya dulu. Dengan mengurangi makan, lemes, ngomongnya biasanya malas. Soalnya lelah. Nah, terus akhirnya tidurnya pun akan susah. Dengan demikian akan menimbulkan kesehatan, bisa menyebabkan orang itu sehat. Terus kemudian disebutkan lagi arba'atu asya tuhdimul badan. Ada 4 hal. Kalau tadi 3 hal bisa menyebabkan sakit. Yang selanjutnya adalah 4 hal arba'atu asya tuhdimul badan. Bisa merusak badan. Jadi tidak hanya sakit. Jadi bisa, kalau sakit itu kadang berangsur-angsur ya, tidak langsung. Kalau tuhdimul badan ini drop, nah bisa drop. Apa 4 hal yang bisa merusak badan? Yang pertama adalah alhammu wal hazamu wal ju'u was sahar. Yang pertama adalah alhammu. Alhammu itu galau, sumpah. Enggak. Belum banyak bahasanya. Gitu ya. Nah, galau. Memikirkan masa Galau itu macam-macam sebenarnya. Bisa galau karena jomblo. Nah, jomblo. Galau karena macam-macam. Karena serangnya atau orang yang terlalu nganggur itu sama menyebabkan galau. Sumpah ya, sumpah galau. Kamu itu sumpah galau. Ini kalau diteruskan, galau kok dipelihara. Artinya dipikirkan, hanya mikir saja ya nggak selesai. Makanya lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Karena pada hakikatnya manusia itu mempunyai hanya 3 waktu. Kemarin, hari ini dan yang akan datang. Kalau kemarin itu sudah menjadi sejarah, yang akan datang masih misteri. Apa yang terjadi nanti tidak tahu, masih misteri. Jangankan sehari 2 hari, setahun 2 tahun, nanti 5 menit yang akan datang tidak tahu. Maka
nikmat yang hakiki itu adalah saat ini. Di waktu kita yang menjadi nikmat dari Allah adalah saat ini. Kalau kemarin udah lewat sudah jadi sejarah. Baik, sejarah itu ada yang sejarah yang menyenangkan, ada yang kadang menyedihkan, dan macam-macam. Nah, andikan menyenangkan, ya sudah kita bersyukur. Andikan menyedihkan, apa yang menyebabkan kemarin itu kok sedih? Nah, hari ini introspeksi. Nah, pada hakikatnya nikmat yang diberikan Allah adalah saat ini, waktu ini, detik ini. Maka dari itu, ya, kita diajarkan bahwa lakukan apa yang bisa kamu lakukan saat ini yang bisa memberikan kemanfaatan untuk dirimu dan orang lain. Kalau hanya melamun, wah kapan ya udah dapat istri? Melamun nggak boleh. Banyak jalan saja. Banyak dulu Pak. Dua Pak. Oh tiga sama Pak. Intinya kita selalu positif thinking, kita terus berdoa dan berikhtiar. Dan selanjutnya adalah bertawakal, pasrah. Pasrah, ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tidak tahu. Dan itu bukan tugas kita, bukan wilayah kita. Wilayah kita itu bukan untuk menentukan apa yang terjadi nanti. Sudah wilayahnya Allah. Artinya bahasanya juga takdir Allah. Yang wilayah kita adalah berdoa dan usaha. Kalau kita mau punya pasangan, kita mau punya penghasilan, ya apa yang bisa menyebabkan kita punya penghasilan, apa yang bisa menyebabkan kita punya pasangan, apa yang bisa menyebabkan tujuan kita itu tercapai, itu yang kita lakukan. Jangan hanya lakukan saja, tapi diikuti dengan doa. Kemudian setelah itu pasrah. Yang terjadi penghasilannya, misalkan kita ingin punya target seperti ini, dilakukan sesuai dengan prosedur misalnya ya, SOP. Nah, terus kok sudah kita lakukan sesuai SOP, kita sudah berdoa, ya sudah, hasilnya nanti kita serahkan. Supaya apa? Tidak galau. Itu di antara hukum. Karena tadi galau itu sama susah ya. Kalau hanya galau sejam, 2 jam, sehari 2 hari itu bisa teratasi. Tapi kalau sudah galaunya ini berlarut-larut, wah, insya Allah ini apa yang menyenangkan, yang seharusnya nikmat di depan kita menjadi tidak nikmat, ya. Yang seharusnya teh itu manis menjadi pahit. Ya, Kecampur kopi. ini karena galau kan, orang kan di sini pikiran di mana-mana itu galau. Itu yang pertama. Yang kedua yang menyebabkan rusaknya badan, dropnya badan itu al-hazan. Al-hazan itu susah. Ini hampir sama dengan galau tapi berbeda. Kalau al-hazan itu kesusahan yang biasanya di situ karena kita kehilangan yang kita cintai. Apakah keluarga, apa Mantannya ganggu. kita pengalaman. Mantannya kalah. Banyak berarti majikan. Atau barang yang disukai itu hilang, kita sedih. Wah, kok hilang? Nah, itu sedih. Ya sudah, sedihnya selesai. Jangan adikan orang kehilangan yang disenangi, yang dicintai. Ya kita dibolehkan sedih, itu dibolehkan. Tapi tidak boleh berlaku. Maka kesedihan yang paling lama adalah dikatakan dalam syariat adalah 3 hari. 3 hari, waktu yang di situ diberikan dispensasi untuk bersedih. Itu sudah manusiawi. Tinggalkan orang tua, tinggalkan keluarga yang kita cintai. Nah, ini sedih tentunya. Ya 3 hari. Maka takziah itu batasannya 3 hari. Misalkan ada saudara, ada teman yang sedih karena ditinggal keluarga yang dicintai, itu sampai 3 hari. Ini
tidak dianjurkan untuk sedih. Terus meratapi ya Pak. Terus meratapi, apalagi meratapi ya itu apalagi sampai merusak, merobek-robek baju, ditinggalkan. Aduh, ini malah kepada kesalahan. Nggak musik tak. Kalau sedihnya 3 hari sudah ditoleransi, tapi kalau sedihnya berlarut-larut, apalagi menahun ya, sedihnya bertahun-tahun, ini orang cepat drop. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah alju, lapar. Nah, lapar itu lapar biasa ya bisa bisa ditahan, tapi kalau sudah kelaparan, kan? Kelaparan itu bisa menyebabkan orang itu rusak. Orang nggak makan 5 hari, nah, itu rusak. Susunan saraf tubuhnya ini sudah nggak normal ya. Ada hal-hal yang rusak gitu ya. Karena apa? Karena yang seharusnya diberikan nutrisi makanan menjadi tidak ada makanan yang diserap. Akhirnya badan ini menjadi jatuh sakit ya. Ini yang ketiga. Makanya orang yang lapar, orang yang kelaparan itu biasanya yang tanpa diajari agama tentunya, ini akan melakukan apa yang bisa dia lakukan. Apa ya itu motor-motor kalau bahasanya itu motor-motor. Itu maka dikatakan Nabi kadal fakru ayyakuna kufur. Hampir-hampir kefakiran itu menyebabkan kekafiran, kekufuran. Iya, karena ya yang penting saya butuh makanan, yang penting ini bahaya. Makanya orang Islamnya harus kuat. Orang Islam ekonominya harus kuat, makanya ada bina masyariah ini untuk memperkuat ekonomi keislaman. Amin. Semakin jaya semakin maju ya. Amin. Kemudian yang keempat yang menyebabkan orang itu rusak, mudah sakit atau bahkan drop ya, itu as-sahar, melek malam. Kalau hanya sesekali, nah itu saja, nggak masalah. Apalagi bermanfaat, bermanfaat. Tapi kalau sudah setiap hari begadang, ini bisa membahayakan tubuh kita sendiri. Maka anjuran Nabi itu setelah sholat isya selesai ya sudah tidur. Bergadang itu tidak ada tidurnya sama sekali. Dari mulai sholat awal malam maghrib sampai terus tidak tidur, itu namanya begadang. Tapi kalau setelah sholat isya tidur, nanti jam 12 bangun sampai pagi, itu diajukan sahrul layali nailul ma'ali, melek malam itu bisa menyebabkan mendapatkannya apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan. Disebutkan dalam sebuah kitab bahwa Allah tidak akan memberikan keutamaan atau mengangkat seseorang menjadi wali atau kekasihnya kecuali di waktu malam. Jadi Allah itu mengangkat walinya, kekasihnya itu tidak ada yang pagi hari, malam. Makanya para ulama-ulama salaf kita itu kalau malam berlomba-lomba untuk mencari ridhonya Allah, untuk berdoa memohon kepada Allah. Karena dikatakan ketika sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit bumi, artinya rahmatnya Allah itu turun ke langit bumi dan kemudian menyeru, siapa yang memohon kepadaku aku akan berikan, siapa yang minta solusi kepadamu aku berikan solusi, siapa yang mempunyai hajat saya kabulkan. Itu disebutkan dalam sebuah hadis Diskusi ya. Hadis kursi itu hadis yang redaksinya dari Rasulullah, tapi itu ucapannya Allah. Nah, maka ada sebuah riwayat seorang wali perempuan itu ya, kalau tidak salah, itu setiap malam bangun doanya tidak macam-macam. Di sholat doanya ana ya Allah, ana ya Allah, ana ya Allah. Artinya apa? Saya, saya ya Allah, saya ya Allah. Terus ditanyakan, kenapa
kamu anak-anak saja doanya? Karena tadi melanjutkan dari hadis qudsi tadi. Hadis qudsi tadi mengatakan, siapa yang minta pertolongan kepadaku, aku beri pertolongan. Saya. Siapa yang mau rezeki, saya kasih rezeki. Siapa yang masih jomblo mau jodoh, saya kasih jodoh. Anak ya. Itu luar biasa. Apalagi gimana? Itu bukan as-sahar, bukan melek malam yang dikatakan begadang yang bisa menyebabkan sakit atau rusaknya tubuh, itu bukan. Yang dikatakan rusaknya tubuh itu tidak tidur sama sekali. Samplos sama. Tapi kalau awal malam tidur itu malah dianjurkan. Karena yang nama apalagi buat ibadah, apalagi berdiri untuk sholat. Karena yang dinamakan tahajud itu adalah as-shalah alladzi yuf'alu ba'dal fil laili ba'dan naum. Salat yang dilakukan di malam hari setelah tidur. Nah, di antara 4 hal arba'atu asya tuhdimul badan. 4 hal yang bisa merusak badan. Apa tadi? Al-hammu, galau. Al-hazanu, sedih atau susah. Yang ketiga apa? Lapar, al-ju'u, dan yang keempat adalah as-sahar, melek, begadang, dan yang menyebabkan sakit. Ini yang tiga, salah satu asya tusirul marid, 3 hal yang bisa menyebabkan sakit. Ini menyebabkan sakitnya sedikit. Kalau yang tadi bisa drop langsung. Apa 3 hal tadi? Al-aqlul kadim. Terus al-kalamul kadim. Banyak ngomong. Dan an-naumul kadim. Tidur yang banyak. Makan banyak. Makan. Orang banyak makan itu biasanya banyak ngomong. Orang yang banyak makan dan banyak ngomong cepat capek, biasanya terus banyak tidur. Itu kalau diteruskan, ini lama-lama tubuh menjadi lemah, dan ketika lemah mudah terserang penyakit. Ini kita ingin sehat semua, kan? Ini kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, itu kita syukuri. Dan cara mensyukuri kesehatan, cara mensyukuri kenikmatan apapun yang diberikan Allah itu adalah menggunakannya untuk taat dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata nikmat itu tidak harus gorengan, tidak harus es, tidak harus uang, tidak harus sehat. Nikmat ya. Nikmat itu ada kalanya nikmat itu tidak ada gorengan, itu nikmat. Tidak ada es, itu nikmat. Sakit itu terkadang juga menjadi nikmat. Karena apa? Karena definisi dari nikmat adalah sesuatu pemberian atau apapun pemberian Allah yang bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, itu namanya nikmat. Ya. Kalau berupa uang misalkan, uang itu belum tentu nikmat. Tinggal bagaimana uang ini bisa berpengaruh kepada kita. Apakah dengan uang, dengan harta ini bisa menyebabkan kita lebih dekat kepada Allah? Kalau itu betul, maka uang ini adalah nikmat. Tapi kalau sebaliknya, dengan uang malah jarang pulang, ya, dengan uang malah untuk bermaksiat, dengan uang malah meninggalkan ketaatan, nah, maka uang yang didapat ini dari pemberian dari Allah ini bukan nikmat tapi nikmat. Nikmat itu ada atau siksa. Maka dikatakan dalam surah Al-Quran, Al-Baqarah apa ya? Yang Al-Quran. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Atau kama qala fil ayat. Wa asa an takrahu syai'an, wa asa, dan barangkali mungkin, nah, suatu kemungkinan
antakrohu engkau benci syai'an pada sesuatu itu khairul lakum, baik bagi kita. Barangkali sesuatu yang engkau benci itu justru baik bagimu. Dan sebaliknya wa asa an tuhibbu syai'an, dan barangkali sesuatu yang kau cintai, kau senangi itu syarrul lakum, buruk bagimu. Sehingga tadi di awal tadi saya katakan kita itu untuk kita memang harus berencana. Manusia itu punya rencana, punya target, punya cita-cita. Punya cita-cita kita apa? Nah, dengan cita-cita itu untuk menghasilkan, untuk mencapai cita-cita itu kita ikhtiari, kita usahakan. Kita mau seperti apa, kita mau dapat apa, ya kita usahakan. Nah, setelah usaha, ya kita berdoa. Setelah itu hasilnya minum, hasilnya ya dari Allah. Hasilnya dari Allah. Lah, kok ternyata hasilnya itu maaf tidak sesuai dengan yang kita rencanakan, tidak sesuai dengan target, maka yakinlah dan berhusnudzonlah, berbaik sangkalah kepada Allah bahwa itu sebetulnya yang terbaik. Betapa banyak cerita yang mungkin kita dengar, kita lihat, bahkan mungkin sesekali kita alami sendiri, itu yang kadang itu tidak menyenangkan, itu justru sebetulnya lebih baik bagi kita. Contoh, ada orang tua, ini ada pekerjaan misalkan di luar Jawa, Kalimantan, punya tiket, pokoknya nanti sampai sana harus jam sekian, tanggal sekian. Kalau lebih dari ini sudah selesai, dicoret, nggak jadi bekerja. Wah, sudah direncanakan, tiketnya itu berangkat, misalkan pesawat ini berangkatnya jam 5, dari rumah sudah, dari rumah jam 3, 2 jam, padahal secara normal itu mungkin setengah jam. Wah, ini sudah dilebih 2 jam, terus wah sudah pasti turah-turah, ini kalau iso istirahat di bandara ya. Ternyata macet tuh, sampai 3 jam, sampai sana jam 6, pesawat itu setengah Kalimantan. Susah kan? Tentu itu hal yang tidak menyenangkan. Tapi ternyata setelah itu, di tengah kesusahan dengar kabar pesawat yang tadi terbang nah, itu nggak kembali lagi. Terbangnya kemana lagi tidak tahu. Setelah susah jadi apa? Alhamdulillahnya karena kita tidak jadi ikut itu. Andai kan jadi ikut terbang sana, tidak, jangankan bekerja, ketemu alhamdulillah. Itu contoh kecil. Sama dengan apa yang kita alami, kita rasakan, tentunya kita harus husnudzon. Karena suudzon itu yang tidak terlihat, tapi pada hakikatnya bisa yang dosa jelas, apalagi suudzon kepada Allah. Wah, Allah tidak adil, apalagi jangan sampai. Pokoknya apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan, yakinlah itu yang terbaik bagi kita. Karena tidak ada istilahnya Allah itu gagal dalam menciptakan, gagal dalam menakdirkan. Bahkan maaf, ada orang yang mungkin lahir kurang sempurna, ya maaf. Itu wah ini ciptaan Allah yang gagal. Dan Allah tidak pernah gagal dalam menciptakan. Itu memang sudah direncanakan Allah, bukan gagal. Karena dikatakan dalam ilmu tauhid, wa qubhul qubhi indallahi jamil. Sejelek-jeleknya perkara jelek menurut manusia itu adalah hasil takdir Allah yang terbaik. Lagi yang jumbo inilah masih apa? Berhusnudzon ya. Nah, ini yang masih terbaik. Barangkali kalau saya nikah sekarang aku ragai bagi saya, mungkin ya. Maka yang sudah menikah juga, pokoknya apapun yang terjadi kita saat ini adalah kita yakini yang terbaik. Tapi jangan kok terus berpangku tangan, tidak ada ikhtiar, harus ikhtiar. Karena al-ikhtiar ba'dun minal ibadah. Ikhtiar itu bagian dari ibadah. Kalau meninggalkan ikhtiar, meninggalkan ibadah. Semoga kita semua ditakdirkan menjadi hamba Allah yang terbaik. Amin. Yang mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan di dunia sampai di akhirat. Amin.
Al-Fatihah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنور بها قلبنا وتقضي لنا بها حاجاتنا في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتسرف بها الذنوب وتنفرج بها الحسوب وتعيد بها السموم وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري وجمعه به في كل أقوال وعلى آله وصحبه ينور. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اقض حاجاتنا ويسر كل امورنا وحسن مقاصدنا. حاجاتنا في الدنيا وحاجاتنا في الاخره. وبارك في جميع ما اعطيتنا. اللهم بلغنا الى الحرمين بهذه السكان. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.